terkasih, marilah kita sebelum menerima pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur jika di saat ini kami boleh kembali berada di dalam peribadatan kami, meskipun kami harus beribadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Namun kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu hadir bersama kami di dalam setiap ibadah rumah tangga yang ada ini. Biarkanlah Engkau sertai kami Tuhan di dalam peribadatan ini, terkhusus saat kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah Engkau hadir, memberikan kemampuan dan juga pemahaman bagi kami, sehingga segala sesuatu yang boleh kami dengar bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam menuntun kami menjalani setiap hari-hari kami. Engkau juga urapi berkati ya Tuhan, hamba-Mu ini yang penuh dengan segala kekurangan, sehingga boleh menyampaikan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu saja. Sertai Tuhan dalam peribadatan ini dari awal hingga akhir, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai dengan yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ke-38 yang demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu sampai ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Karena kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Shalom jemaat yang terkasih. Pada hari ini kita beribadah kembali di dalam Minggu Advent yang terakhir. Ini adalah Minggu Advent yang keempat. Saat ini kita kembali menghayati tentang persiapan di mana kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai, yaitu Yesus itu sendiri. Jemaat yang terkasih, pernahkah di dalam kehidupan kita berada di dalam sebuah misteri kehidupan yang kadang sulit kita pahami? Ada sebuah ungkapan di dalam dunia teologis yang disebut sebagai mysterium et tremendum, atau sebuah misteri yang menggetarkan. Konon, katanya, beriman adalah bagaimana kita menghidupi misteri Allah itu sendiri. Karena rancangan dan juga apa yang dijalankan Allah di dalam kehidupan kita adalah sebuah misteri yang tidak ada satu orang pun tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami di dalam kehidupan kita ke depan. Jemaat yang terkasih, bicara tentang misteri, teks kita pada hari ini berkisah tentang Maria yang saat itu mendapatkan sebuah kabar dari malaikat tentang dirinya yang akan mengandung
dan juga melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak hanya melahirkan seorang anak laki-laki biasa, namun anak laki-laki ini adalah akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kepadanya ada tahta Daud yang dikaruniakan. Jemaat yang terkasih, jika kita mau melihat tentang konteks kehidupan saat Maria menerima berita ini, menurut saya ini merupakan sebuah berita yang besar untuk Maria. Tidak hanya sesuatu yang menakutkan, tidak sesuatu yang menyenangkan, tapi juga sesuatu yang benar-benar menggetarkan hatinya. Kenapa tidak, Bapak Ibu yang terkasih? Kita melihat, kita tahu bahwa saat itu Maria baru bertunangan. Dia belum menjadi istri sah dari Yusuf. Belum bertunangan, masih sangat muda, menerima kabar yang saya membayangkan saat itu entah akan direspon sebagai sesuatu yang penuh dengan sukacita atau juga dengan sesuatu yang menakutkan atau menggetarkan hatinya. Terlihat jelas dari kebingungan yang Maria rasakan saat malaikat berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Maria saat itu berada di dalam sebuah kebingungan. Maria berada di dalam sebuah tanda tanya yang besar tentang pemberitaan malaikat yang disampaikan kepada Maria saat itu. Jemaat yang terkasih, di dalam tradisi Yahudi saat itu, jika ada seseorang yang mengandung di luar pernikahan, memiliki sebuah konsekuensi yang begitu besar. Maria saat itu pasti terkaget, bingung, dan juga mungkin merasakan tanda tanya yang begitu besar saat ia yang saat itu belum bersuami, baru bertunangan, akan mengandung seorang anak laki-laki. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan saja. Untuk teman-teman di rumah juga coba membayangkan. Saat tiba-tiba, saat kita tidur, malaikat datang dan mengatakan bahwa kita akan mengandung seorang anak laki-laki. Padahal kita belum bersuami saat itu, kita masih dalam pertunangan misalnya. Rasa kekagetan, kebingungan, dan juga misteri yang dihadapi Maria adalah sesuatu yang besar yang ia rasakan karena ia mengerti betul bahwa saat itu ada sebuah konsekuensi yang harus ia tanggung. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana seandainya Yusuf mendengar ini? Bisa jadi Yusuf akan mencurigai Maria bahwa Maria telah melakukan perselingkuhan jika tiba-tiba Maria mengandung dengan begitu saja. Maria juga mungkin dengan penuh tanda tanya bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan masyarakat sekitar jika mengetahui bahwa ia mengandung seorang anak saat ia belum memiliki seorang suami. Jemaat yang terkasih, jika kita mau melihat bagaimana situasi Maria saat itu, mencoba untuk memahami, tentu kita juga akan merasakan sebuah misteri yang menggetarkan tersebut yang dirasakan oleh Maria sendiri. Ketakutan yang mungkin Maria rasakan, kegelisahan yang Maria rasakan, rasa kebingungan yang luar biasa tentang masa depan yang akan dihadapi seperti apa. Ketakutan-ketakutan dan kebingungan itu benar-benar menghinggapi Maria saat itu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, Maria adalah orang yang saleh taat di dalam hatinya. Saat malaikat berkata bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau kelahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ia tahu bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya ini merupakan karya Allah. Ia tahu bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya ini, sesuatu kabar yang luar biasa ini merupakan bagian dari karya Allah yang menggunakan dirinya sebagai bagian dari karya penyelamatan Allah. Ia tahu betul bahwa saat itu ia dipakai oleh Allah untuk sebuah karya yang luar biasa. Maria dengan segala kebingungannya,
Maria dengan segala kekhawatirannya, Maria dengan segala pergumulannya, ia benar-benar menerima apa yang menjadi karya Allah di dalam kehidupannya. Dituliskan dengan sangat jelas di ayat 38, menutup perikop ini dikatakan bahwa kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Dengan kerendahan hati, Maria menyadari bahwa hidupnya berada di dalam pemeliharaan Tuhan, hidupnya berada di dalam sebuah kuasa Tuhan yang menuntun dia, sehingga dia benar-benar menyerahkan apapun yang akan terjadi Tuhan, jika ini memang adalah kehendak-Mu, biarkanlah itu terjadi di dalam kehidupanku. Dia benar-benar menyerahkan kehidupannya, dia benar-benar menyerahkan dirinya untuk dipakai seturut dengan rancangan Tuhan. Ia menyerahkan dirinya, Bapak Ibu yang terkasih. Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita juga tentu sering mengalami persoalan-persoalan yang demikian, seperti halnya apa yang dihadapi oleh Maria. Kebingungan, ketidaktahuan, kekhawatiran, ketidaktahuan kita akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tentu sering menghinggapi di dalam kehidupan kita juga sebagai seorang beriman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu yang akan datang, kita tidak akan tahu apa yang terjadi bulan depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Jemaat yang terkasih, saat kita menyatakan iman kepada Allah, kepada Kristus itu sendiri, bukan berarti bahwa kehidupan kita berada di dalam sebuah kepastian-kepastian yang demikian. Saat kita beriman di dalam kehidupan kita artinya mau untuk menghidupi misteri Allah, kita harus mau menghidupi apa yang menjadi rencana Allah, meskipun seringkali menimbulkan pertanyaan besar di dalam benak dan pikiran kita. Advent ini, Bapak Ibu yang terkasih, setidaknya bagi saya pribadi, merupakan Advent yang penuh dengan misteri yang menggetarkan. Kenapa bisa demikian, Bapak Ibu yang terkasih? Di masa Advent ini, kita berhadapan dengan segala ketidakpastian yang benar-benar kita alami di depan mata kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun yang akan datang saat kita menghayati Advent ini. Kita tidak tahu apakah corona akan berakhir saat Natal tiba, saat tahun berganti. Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Kita tidak tahu apakah ekonomi kita yang sebelumnya terpuruk oleh pandemi COVID-19 ini akan membaik di tahun depan. Kita tidak akan pernah tahu, Bapak Ibu yang terkasih. Ataukah kita sebagai anak-anak yang masih belajar, apakah kita akan tahu besok akan berjumpa dengan teman-teman kita? Dalam waktu dekat apakah kita akan bertemu kembali? Ataukah di tahun depan mungkin kita bisa memulai sekolah lagi? Kita tidak tahu, Bapak Ibu yang terkasih. Banyak hal di dunia ini, Bapak Ibu, banyak hal di dalam kehidupan kita yang menjadi misteri, yang terus harus kita hidupi dengan iman kita. Dosen saya pernah berkata, Bapak Ibu yang terkasih, iman itu tidak bicara tentang kepastian. Iman adalah bicara tentang bagaimana kita menghidupi misteri Allah yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di yang akan datang. Di saat itulah iman kita menjadi berharga, Bapak Ibu. Saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan, tapi kita tetap mau berada di dalam iman, kepercayaan kita terhadap pemeliharaan dan juga penyertaan Allah, disitulah iman kita menjadi berharga, Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini, saat kita menghayati Advent ini, Bapak Ibu, saat kita juga penuh dengan misteri, tanda tanya, dan juga kebingungan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, satu hal yang harus kita percaya adalah
bahwa kita harus menerapkan apa yang menjadi sikap Maria saat menerima berita tentang kelahiran Kristus. Dengan sangat tegas, dengan penuh dengan keyakinan, dengan iman yang tulus, murni, dan juga jujur, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saat kita berada di tengah ketidaktahuan, apakah karir kita akan baik esok, apakah kita akan mendapatkan pekerjaan esok, apakah perkuliahan kita akan lancar esok, apakah kehidupan keluarga kita akan baik-baik saja esok, dengan segala pertanyaan dan juga segala ketidaktahuan itu, harusnya dengan kerendahan hati Bapak Ibu, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada tangan pemeliharaan Allah itu sendiri. Aku ini hamba Tuhan. Biarkanlah terjadi padaku seturut perkataanmu itu. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali di dalam kehidupan kita mungkin bertanya tentang berbagai macam kepastian. Di dalam doa-doa kita pasti kita juga selalu meminta tentang apa yang menjadi keinginan kepastian kita yang akan datang. Tapi beriman Bapak Ibu adalah bicara tentang menghidupi misteri Allah, menghidupi apa yang menjadi karya agung Allah, dan percayalah bahwa karya agung Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena Ia mengerti kita, Ia memelihara kita, dan percayalah bahwa damai sejahtera Allah yang akan diberikan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah lirik lagu yang cukup membuat saya menyentuh setiap kali saya memasuki akhir-akhir di penghujung tahun. Liriknya adalah bicara tentang tak ku tahu kan hari esok, tapi langkahku tetap. Jemaat yang terkasih, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Tapi satu hal yang harus kita tahu Bapak Ibu, bahwa pertolongan Tuhan dan karya agung Tuhan selalu menyertai kita sepanjang jalan, sepanjang kehidupan kita. Selamat menghayati misteri Allah di Advent yang keempat ini. Selamat menyambut kehadiran Tuhan dengan keyakinan bahwa rancangan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama di dalam doa. Tuhan yang maha baik, sumber pertolongan dan juga anugerah di dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Ajarlah kami untuk memahami bahwa banyak hal di dalam kehidupan kami yang mungkin masih menjadi misteri sampai saat ini. Kami berjalan di tengah ketidaktahuan kami berjalan di tengah segala pertanyaan dan juga kegundahan kami, tapi ajarkan dan mampukan kami Tuhan untuk mengakui dan juga percaya bahwa di tengah segala pertanyaan-pertanyaan dan juga keraguan di dalam hidup kami ini, Engkau selalu hadir, menyertai kami dan juga memberi pemeliharaan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa bersikap seperti Maria dengan rendah hati, menyatakan diri untuk tunduk kepada rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu menghadapi Natal ini Tuhan. Di tengah situasi pandemi ini, mampukan kami untuk terus bisa menghadirkan karya kasih dengan segala kreativitas, dengan segala kerjasama dan sinergitas yang terjalin di dalam gereja ini ya Tuhan. Para majelis, para aktivis, para tenaga panitia, Bapak Pendeta, semuanya Engkau sertai ya Tuhan, saling bahu-membahu menghadirkan sebuah pelayanan bagi umat-Mu di tempat ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk umat-Mu yang saat ini mungkin berada di dalam segala pergumulannya, terlebih di tengah situasi dan masa Advent ini ya Tuhan. Teguhkanlah hatinya, mantapkanlah imannya ya Tuhan,
sehingga ia boleh melihat rancangan-rancangan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Mereka meyakini akan penyertaan cinta kasih-Mu, sehingga mereka menjalani setiap hari-hari mereka dengan penuh percaya bahwa Engkau selalu menyertai mereka, meskipun mereka mungkin berada di dalam kegundahan dan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang saat ini berada di dalam studi mereka yang belajar dan memperjuangkan masa depan mereka ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mempersiapkan dan juga mengusahakan segala sesuatunya dengan baik, meskipun di tengah situasi pandemi saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit, berada di dalam pemulihan. Biarlah karya agung-Mu terjadi ya Tuhan, di tengah-tengah situasi Advent dan Natal ini. Mujizat-Mu nyata bagi mereka, Engkau berikan kekuatan, pemulihan dan juga kesembuhan bagi mereka. Biarkanlah mereka terus mau berjuang dan berpengharapan di tengah proses penyembuhan ini, sehingga mereka terus beroleh pengharapan dan juga kekuatan menjalani setiap hari-hari mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, sertai bangsa dan negara kami menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati para pemimpin kami, para petugas medis dan juga semua garda depan yang berjuang menyelesaikan situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga melalui tangan-tangan mereka, perlahan demi perlahan, situasi di negeri kami ini boleh semakin terkendali ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami di tengah segala misteri yang kami tidak ketahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tapi kami mau percaya bahwa Engkau menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menuntun langkah kami, Engkau menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Segala permohonan doa syukur ini ya Tuhan, kami panjatkan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.